Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fahriza dengan NIM 4011902887 dari kelas Ekonomi Syariah I. Pada video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tugas resum mata kuliah perdagangan internasional. Langsung saja. Yang pertama, perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas suatu negara. Kedua, kenapa suatu negara itu melakukan perdagangan internasional? Alasannya adalah karena suatu negara itu satu, memiliki perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, perbedaan iklim. Ketiga, adanya spesifikasi. Keempat, perbedaan selera. Kelima, perbedaan sumber daya alam. Dan yang keenam, tidak semua negara itu mampu memproduksi suatu barang itu sendiri. Makanya suatu negara akan melakukan perdagangan internasional. Ketiga, selain faktor-faktor atau alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional, suatu negara juga pasti memiliki penghambat dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, hambatan-hambatan tersebut antara lain: satu, kualitas sumber daya yang rendah. Dua, kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Keempat, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Dan yang kelima, tidak amannya suatu negara. Empat, selain itu, perdagangan internasional pasti juga memiliki kebijakan dalam mengatur jalannya perdagangan. Nah, seperti kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan. Itu adalah pengertian dari kebijakan perdagangan bebas, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dalam dan keluar negeri. Kebijakan-kebijakan itu tadi diantaranya ada kuota yang terbatas, subsidi, premi, larangan impor dan ekspor, dumping, dan diskriminasi harga. Adapun tujuan diadakannya kebijakan perdagangan internasional tersebut antara lain: satu, untuk mengendalikan ekspor dan impor. Dua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tiga, menyehatkan neraca pembayaran. Empat, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kelima, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Kemudian teori modern dalam perdagangan internasional. Faktor proporsi dalam teori modern perekonomian internasional itu saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang. Model HO atau Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor suatu produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang relatif lengkap dan mahal di negara tersebut. Teori ini menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Dan yang kedua adalah kurva iso-quant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-quant pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya yang minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Yang ketiga, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional yang pertama
Pertama, batas kemungkinan produksi atau sering disebut kurva kemungkinan produksi atau production possibility frontier curve atau curve. Sangat penting dalam memodelkan ekonomi sederhana dari produksi dua barang untuk mengetahui konsep efisiensi, biaya kesempatan atau opportunity cost dan trade off. 2. Tingkat transformasi marginal atau marginal rate of transformation adalah nilai absolut kemiringan dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan 1 unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Tingkat transformasi marginal atau MRT adalah jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai 1 unit barang lainnya. Ini adalah jumlah unit barang Y yang akan hilang untuk menghasilkan unit tambahan barang X sambil menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi tetap konstan. 3. Kurva indifferent masyarakat. Indifferent curve adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau keputusan yang sama. Keempat, equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Kondisi itu akan tercipta di suatu titik di mana kurva tidak membedakan masyarakat menjadi tangan dari kurva batas kemungkinan produksi. Besaran sudut yang bertahan sama dari kedua kurva tersebut pada titik tangan menunjukkan posisi harga relatif equilibrium internal di negara yang bersangkutan dan sekaligus mencerminkan keunggulan komparatif yang selanjutnya akan menjadi landasan baginya dalam melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya perdagangan internasional yang keempat, perdagangan internasional. 1. Ilustrasi peningkatan biaya oportunitas. Biaya oportunitas atau biaya piutang adalah biaya yang dikorbankan saat menentukan suatu pilihan. Sedangkan peningkatan biaya oportunitas dapat diartikan bahwa negara hanya melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari saat komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi 1 unit tambahan komoditas lainnya. 2. Tingkat transformasi marginal atau MRT adalah jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai 1 unit barang lainnya. Ini adalah jumlah unit barang Y yang akan hilang untuk menghasilkan untuk tambahan barang X sambil menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi konstan. Alasan meningkatnya biaya oportunitas dikarenakan munculnya satu faktor produksi yang tidak homogen atau semua unit dari faktor produksi yang sama tidak identik atau kualitasnya sama. Kedua, tidak digunakan dalam proporsi intensitas yang nilainya tetap sama dalam memproduksi semua komoditas. Artinya, bagi negara yang memproduksi komoditas lebih banyak, maka harus memanfaatkan sumber daya yang banyak pula. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya buat dapat memenuhi tugas mata kuliah perdagangan internasional. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi